Halo dokter, vitamin D belakangan ini lagi banyak dibicarakan ya. Banyak yang bertanya-tanya tentang manfaatnya. Dan sebenarnya perlu nggak sih pemeriksaan rutin kadar vitamin D? Yuk kita bahas lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemeriksaan kadar vitamin D sering dilakukan di populasi umum. Beberapa studi menunjukkan adanya hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dengan penyakit kardiovaskular, autoimun, infeksi, dan muskuloskeletal. Tapi, hubungan sebab akibatnya belum bisa dipastikan dan kemungkinan hanya merupakan penanda dari masalah diet dan gaya hidup lainnya. Bahkan, belum ada bukti kuat yang mendukung pemeriksaan rutin vitamin D di populasi umum. Nah, maraknya pemeriksaan kadar vitamin D dapat dikaitkan semakin populernya suplementasi vitamin D. Di Amerika Serikat misalnya, penggunaan vitamin D lebih dari atau sama dengan 1000 IU per hari meningkat drastis dari 0,3% di tahun 1999 sampai 2000 menjadi 18,2% pada 2013 sampai 2014. Vitamin D sendiri sebenarnya bisa disintesis tubuh kalau ada cukup paparan sinar matahari. Tapi, kurangnya paparan sinar matahari bikin orang jadi lebih bergantung pada asupan vitamin D dari makanan atau suplemen. Vitamin D dari makanan dan kulit dikonversi di hati menjadi metabolit vitamin D, yaitu vitamin D25, yang kemudian diubah menjadi bentuk aktif di berbagai jaringan. Nah, pemeriksaan kadar vitamin D itu umumnya pengukur kadar si vitamin D25 ini. Beberapa studi telah mengevaluasi manfaat pemeriksaan kadar vitamin D terhadap luaran klinis dan efektivitas biayanya. Hasilnya, pemeriksaan rutin pada populasi sehat dan asimptomatik dengan kadar vitamin D rendah tidak terbukti efektif. Selain itu, belum ada level cut-off pasti untuk kadar vitamin D yang dapat mencegah penyakit. Malah, pemeriksaan rutin bisa bikin risiko overdiagnosis dan penggunaan suplemen berlebihan. Padahal, meski vitamin D relatif aman, kadar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksisitas. Pemeriksaan vitamin D lebih disarankan untuk kelompok dengan kebutuhan vitamin D lebih tinggi, seperti pasien malabsorpsi, gangguan ginjal, atau peningkatan katabolisme vitamin D. Beberapa institusi seperti The National Institute for Health and Clinical Excellence dan The Ontario Health Technology Advisory Committee juga merekomendasikan tes untuk pasien dengan gejala defisiensi yang jelas atau risiko tinggi defisiensi seperti osteoporosis, rickets, atau penyakit ginjal. Oh ya, sudah pada tahu belum kalau Alomedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CME, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang. Sekarang kita bahas rekomendasi suplementasi vitamin D menurut The Endocrine Society 2024 ya. Untuk anak-anak, suplementasi empiris disarankan untuk mencegah rakitis dan infeksi saluran nafas. Dosis yang disarankan berkisar antara 300 sampai 2000 IU per hari dengan rata-rata 1200 IU per hari. Suplementasi bisa diberikan lewat makanan yang difortifikasi, formulasi vitamin atau vitamin D3 atau D2 dalam bentuk pil atau drops. Untuk dewasa dan lansia, suplementasi empiris direkomendasikan hanya untuk individu lebih dari atau sama dengan 75 tahun guna menurunkan risiko mortalitas. Untuk dewasa di bawah 75 tahun, suplementasi hanya dilakukan jika ada indikasi. Dietary Reference Intake atau DRI vitamin D untuk dewasa adalah 600 IU dan untuk usia lebih dari 70 tahun sebesar 800 IU. Untuk ibu hamil, suplementasi empiris disarankan karena bisa menurunkan resiko preeklamsia, mortalitas intrauterin, kelahiran prematur, small gestational birth, dan mortalitas neonatus. Recommended Daily Allowance atau RDA vitamin D menurut American College of Obstetricians and Gynecologists selama kehamilan itu 600 IU. Jadi, sudah jelas ya dok, pemeriksaan rutin kadar vitamin D nggak direkomendasikan untuk populasi umum yang sehat dan asimptomatik. Pemeriksaan hanya dilakukan jika ada indikasi tertentu. Suplementasi vitamin D sendiri bisa diberikan secara empiris karena biayanya terjangkau dan relatif aman. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dokter bisa selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.